Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Deden Sohendar, pengasuh channel The Radnehus. Video kali ini akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara menyusun jurnal pada perkuliahan dasar-dasar akuntansi. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jurnal merupakan pencatatan transaksi akuntansi berupa pendebitan dan pengkreditan secara kronologis, beserta penjelasan-penjelasan yang diperlukan dari transaksi-transaksi tersebut. Peranan jurnal adalah sebagai alat kontrol penguji keseimbangan antara debit dan kredit. Dalam menjurnal setiap transaksi, selalu memasukkan nominal uang di sebelah debit dan kredit dengan angka yang sama. Ingat baik-baik, dengan angka yang sama. Bagaimana format jurnal itu? Mari kita pelajari. Format jurnal dibuat dalam bentuk tabel, ya, dalam beberapa kolom. Kolom pertama, tanggal. Ini untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Nah, cara penulisannya seperti ini. Tahun terlebih dahulu, ya, 2022 Juli 01. Mengapa seperti ini? Supaya nanti pada saat tanggal-tanggal berikutnya di bulan Juli kita tinggal menuliskan angka saja. Tidak perlu ada bulan dan tahun lagi. Kolom kedua, nomor bukti, untuk mencatat nomor bukti transaksi. Kita lihat dari faktur atau nota pembelanjaan atau nota transaksi, di sana ada nomornya. Misalnya nomor 001. Kolom berikutnya, keterangan, untuk mencatat nama rekening yang didebit maupun yang dikredit. Jadi uraian transaksinya itu apa? Misalnya biaya sewa gedung, kemudian kas. Nah, itu keterangannya diisi hal-hal seperti itu. Kolom keempat, kode rekening, untuk mencatat nomor kode rekening transaksi. Nah, mengenai nomor kode rekening ini, saya sudah mengirimkannya melalui grup WhatsApp, ya, tinggal dipelajari. Misalnya untuk biaya sewa gedung kita pakai kode rekening 503. Untuk kas kita pakai kode rekening 101. Jadi nanti kalau ada biaya sewa gedung lagi, kode rekeningnya tetap. Kalau ada keterangan kas, kode rekeningnya juga tetap. Kolom kelima, jumlah. Jumlah ini dibagi dua, ada debit dan kredit, untuk mencatat jumlah nominal uang, baik di debit maupun di kredit. Misalnya, biaya sewa gedung dengan kode rekening 503 sebesar 24 juta. Karena gedungnya sudah menjadi milik kita, ya, seolah-olah dalam masa sewa itu, maka 24 juta itu kita tulis di debit, 24 juta. Dari mana uang 24 juta itu? Tentu saja mengambil dari kas. Maka kas dengan kode rekening 101 dimasukkan di kredit, 24 juta. Angka yang sama, ingat penjelasan tadi tentang jurnal. Baik, supaya lebih jelas, mari kita praktik menyusun jurnal. Misalnya diketahui transaksi akuntansi sebagai berikut. Ini mulai dari tanggal 1 Juli, ya. Artinya periode bulan Juli tahun 2022. Mulai dari sewa gedung, membeli kendaraan, menerima pendapatan, membayar biaya iklan, membayar utang, token listrik, pendapatan usaha, ya, uang dari hasil usaha itu namanya pendapatan usaha, perlengkapan kantor, membayar gaji pegawai, ya. Kemudian rekening telepon dan uang hasil usaha sebesar
28 juta itu di terakhir. Ini diminta kita membuatkan jurnal sesuai dengan debit dan kredit tadi. Baik, yang pertama ini 1 Juli 2022. Dibayar tunai sewa gedung 24 juta rupiah untuk 1 tahun. Lihat ke tabel yang saya berikan. Sewa gedung itu kodenya apa? 503. Bagaimana cara memasukkan ke format jurnal? Ini format jurnal. Tanggal berapa tadi? Tanggal 1 Juli. Nomor buktinya 001. Keterangannya biaya sewa gedung. Kode rekeningnya 503. Di mana? Di debit 24 juta. Dari mana mengambil uang 24 juta itu? Dari kas. Nah, maka kas dengan kode rekening 101 disimpan di kredit 24 juta rupiah. Itu transaksi yang pertama, masuk ke jurnal. Mari kita lanjutkan transaksi yang kedua, tanggal 2 Juli 2022. Dibeli kendaraan secara kredit seharga 215 juta. Kodenya 123. Bagaimana masukkan ke jurnal? Mari kita masukkan ke jurnal. Tanggal 2. Tuh, kita tidak usah menulis bulan dan tahun lagi, cukup 02 saja. Nomor buktinya 125. Keterangannya kendaraan, kita membeli kendaraan. Kodenya 123. Di mana debit atau kredit? Karena kendaraan menjadi milik kita, maka senilai kendaraan itu ditulis di debit dengan jumlah 215 juta rupiah. Dari mana uangnya? Dari kas. Ya. Maka kas dengan kode 101 disimpan di kredit 215 juta rupiah. Kita lanjutkan dengan transaksi berikutnya. 5 Juli. Ada pendapatan usaha 50 juta. Ya. Kodenya 401. Kita masukkan di sini. Tanggal 5, nomor buktinya 012, keterangannya kas. Tuh, kenapa kas? Karena kas bertambah dari pendapatan usaha tadi. Kodenya berapa? Tetap 101. 50 juta. Kemudian pendapatan usahanya di kredit, kode rekening 401. 50 juta rupiah. Kita lanjutkan dengan transaksi berikutnya. Mudah ya. Ini transaksinya, ini kodenya. Kita masukkan lagi dengan cara yang sama. Biaya iklan 507, kodenya 507. Di debit 315. Kita ambil uang dari kas, maka kas di kredit 315. Transaksi berikutnya tanggal 10. Dibayar utang untuk cicilan kendaraan 2 juta. Nah, cicilan kendaraan itu kodenya apa? 201. Kan utang usaha. Kemudian bunga, biaya bunga, kodenya 510. Jadi kita pada 10 Juli ini punya dua jenis transaksi atau dua jenis pengeluaran. Masukkan ke jurnalnya seperti apa? Tanggal 10. Nomor buktinya 003. Ini utang usaha kita. Kodenya 201. Di debit 2 juta rupiah. Kemudian biaya bunga 510. Di mana ini? Di debit atau di kredit? Di debit juga karena kita membayar 315. Dari mana mengambil uang 2.315 itu? Dari kas. Maka kasnya di kredit 2.315.000 rupiah. Kita lanjutkan tanggal 11. Token listrik ya, 511 kodenya. Tinggal kita masukkan ke sini. Kodenya 004, biaya listrik, kode rekening, debit ya 500. Kita ambil uang dari kas, maka kasnya jadi di kredit. Kodenya tetap 500.000. Berikutnya tanggal 13, pendapatan
usaha. Ada di sana 401. Ya. Karena ke bawahnya sudah lancar semuanya, tinggal kita lihat saja. Seperti ini ya. Demikian tadi pembahasan tentang cara menyusun jurnal dari berbagai transaksi. Tinggal sesuaikan tugas-tugas yang sudah dibuat, apakah langkah-langkahnya sudah tepat sama dengan apa yang saya sampaikan saat ini atau belum. Hatur nuhun, terima kasih, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jangan lupa terus belajar untuk belajar terus bersama channel The Radnens.